Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme koin yang banyak sekali teman-teman semua request juga lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan gak lain gak bukan buat meme koinnya sendiri adalah Dogvifet atau dengan tickernya ya, yaitu WIF. Yang mana kalau kita perhatikan ya, WIF ini kan harus kita akui sebagai salah satu meme koin dengan market cap yang sudah cukup besar gitu teman-teman. Atau dengan kapitalisasi pasar yang memang sudah cukup besar di market kripto. Yang mana di sini kita bisa sama-sama lihat bahwasannya secara market cap atau kapitalisasi pasarnya ini setidaknya per video ini saya record di tanggal 8 Juli tahun 2025 sudah menempati posisi ke-77 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan itu artinya dia udah masuk top 100 ya teman-teman secara market cap gitu di pasar kripto ya teman-teman. Dan kayak biasa juga di video kali ini kita akan bahas banyak seputar Dogvifet ini, dan kita mungkin akan mulai dari segi price action sampai ke beberapa data menarik yang coba nanti akan saya deliver ke teman-teman semuanya. Dan hopefully ya at least bisa jadi tambahan informasi buat teman-teman semuanya gitu. So tentu sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice. Dan di sini per video ini saya record juga untuk Dogvifet ada di sekitaran harga 0,85 US dollar ya per tokennya, dan kalau kita coba cek dari segi chart atau harganya nih teman-teman. Nah di sini dari segi chart yang menunjukkan harganya tentu dalam pair with USDT teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwasannya mungkin sedikit kita flashback dulu ya teman-teman ya. Dimana kalau kita perhatikan terakhir kali saya bahas Dogvifet atau WIF ini itu di sekitaran awal-awal Juni teman-teman. Ya let's say di sekitaran sini lah ya kalau saya nggak salah waktu itu, teman-teman bisa feel free buat cross check sendiri gitu. Nah, dari sini kita bisa sama-sama lihat bahwa ternyata dia udah hit nih, dia coba testing ke area resistance yang udah saya tandai sejak lama, dan teman-teman juga mungkin bisa cross check hal ini karena area-areanya hampir nggak ada yang saya ubah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cross check apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Tapi yang pasti dia udah hit di resistance-nya, dan ternyata sangat disayangkan nih kita kena rejection lagi. Dan ketika dia kena rejection teman-teman, kalau kalian perhatikan ya lebih jeli atau lebih detail, teman-teman tuh bisa lihat di sini sempat ketahan ya di area support atau area demand zone yang saya tandai, di mana nih demand zone yang cukup major juga untuk Dogvifet. Tapi ternyata suddenly atau ya tiba-tiba ya ternyata atau akhirnya nih harus di breakdown. Tapi yang menarik teman-teman, ternyata dia di sini berhasil memantul atau berhasil rebound dengan cukup positif di area support minornya, yang mana kalau teman-teman lihat nih ya di sini ya teman-teman harusnya mungkin yang ngerti technical analysis juga harusnya peka ya bahwasannya di sekitaran sini itu ada semacam area support minor yang teman-teman mungkin bisa notice gitu. So ternyata ketika dia mendekati dan menyentuh area support minor di sini, dia rebound dan mengalami bouncing yang cukup signifikan gitu. Yang mana dari bottomnya kalau kita coba ukur ya let's say ke atas ini aja ya teman-teman ya. Nah, ke candle hijau yang di atas ini itu rebound sekitar 30% lebih teman-teman. So ya congratulations buat teman-teman yang mungkin dapetin peluangnya atau dapetin opportunity-nya dan mungkin berhasil merubahnya menjadi cuan, ya congratulations. Tapi yang bisa kita perhatikan di sini adalah setelah dia rebound di sini, dia kembali tertahan ya di demand zone yang ada di sini. Dan ya kalau teman-teman perhatikan ya dia ini kembali mengalami kenaikan gitu. Ini garisnya kurang bagus tapi ya yang bisa teman-teman lihat ya, ya di sini dia kembali mengalami kenaikan gitu setidaknya dalam beberapa waktu belakangan gitu ya teman-teman. Ya secara tren dia mulai memperlihatkan bahwasannya tetap ada loh untuk demand-nya atau quote on quote para orang-orang atau pelaku pasar yang memang mengakumulasi untuk token Dogvifet ini, sehingga ya kalian bisa lihat ya secara beberapa waktu terakhir secara mungkin secara tren ya dalam beberapa waktu terakhir ya ini cenderung mengalami kenaikan gitu teman-teman, lebih kurang seperti itu. Dan di sini ketika dia melakukan rebound atau terjadi rebound di sini, itu sekaligus dia juga, merubah kembali ya. Jadi ketika dia di breakdown kan area demand zone ini langsung jadi area resistance gitu. Tapi ternyata ketika dia berhasil reclaim lagi untuk areanya, kalian bisa lihat di sini dia langsung berperan lagi jadi area support yang berhasil ya menahan pergerakan harga atau ya menahan price action dari Dogvifet ini, atau dia bisa kembali lah menjadi area support major-nya. Dan kalian bisa lihat by the time dia disentuh kembali di sini, dia berhasil memberikan rebound yang juga cukup signifikan ya, sekitar 20%-an lebih ke atas gitu teman-teman. Dan di sini satu hal juga yang bisa kita perhatikan, ada beberapa potensi atau skenario yang mungkin terjadi sama meme coin satu ini. Tapi ya tentu sebelumnya disclaimer sekali lagi bahwasannya ini pure opini saya, bisa aja keliru maupun salah, dan maka dari itu teman-teman wajib banget analisa mandiri dan do your own research teman-teman. Nah, di sini yang pertama kalau kita perhatikan ya, sebenarnya teman-teman, di sini
ketika memang dia reclaim untuk area Demon Zone di sini, jujur saya sendiri melihat adanya memang opportunity dan mungkin congratulations buat teman-teman yang berhasil memanfaatkan opportunity yang ada di sini. Tapi satu hal yang bisa kita lihat, artinya ketika dia memang ada rebound ya, di either dia di sini ataupun yang di sini juga dia menunjukkan adanya penguatan kembali, itu artinya kan secara buyers memang ada yang tertarik ya, atau ada para pelaku pasar yang tertarik untuk akumulasi dari Dokifat. So, jika hal ini terus terjadi dan di sini juga kalian bisa lihat, kalau teman-teman perhatikan ya di dalam beberapa waktu terakhirnya secara volume juga nih di sini cukup lumayan teman-teman, meskipun gak tinggi-tinggi amat tapi lumayan lah teman-teman ya. Dan jika akumulasi ini terus berlanjut kemudian adanya buying pressure atau buying power yang juga cukup, meningkat teman-teman, ya ada potensi ya untuk wave ini bisa naik ke level-level harga yang selanjutnya atau at least kalau kita bisa, menembus nih lokal top yang sebelumnya, di mana kalau kita abaikan yang pergerakan di sini ya, kita fokus ke pergerakan yang mungkin, di sekitaran sini teman-teman. Nah di sekitaran sini, ya at least kan kita bisa lihat ya untuk, sedikit lokal topnya sebelumnya nih di sekitaran sini teman-teman. Jadi apabila dia berhasil menembus, di sini teman-teman ya sekitaran, lokal topnya di sini ya kalau teman-teman perhatikan ya ini, di sekitaran harga yang bisa kalian lihat di pojok kanan gitu. Kalau misalkan dia berhasil breakout maka ada potensi untuk wave ini at least ya bisa mengalami kenaikan kembali dan hopefully nih at least juga dia bisa hit nih. Ya hopefully lah ya kita bisa melihat dia bisa hit lagi ya di sekitaran sini atau di resistance ya gitu yang di atas. Karena memang area resistance ini kan cukup major ya. Kalian bisa lihat sendiri berapa banyak, pergerakan harga dari Dokifat yang bertahan di area supply atau resistance yang di atas ini. So, tentu mungkin, kalau misalkan, buying power-nya juga terus meningkat dan ada tekanan beli yang hadir dari para pelaku pasar, ya ada potensi ya untuk wave ini bisa mengalami kenaikan kembali dan coba menyentuh di resistance-nya yang major yang ada di atas ini. Dan buat teman-teman yang mungkin mau lihat nih, untuk Dokifat ini kembali naik lagi, ya tentu ya syaratnya adalah dia harus berhasil untuk breakout dari area supply-nya atau resistance-nya gitu. Kalau teman-teman mungkin tanda petik atau tanda kutip mau lihat, wave ini bisa mengalami kenaikan yang signifikan kembali gitu. Karena by the time dia bisa breakout dari resistance yang di sini yang major, next resistance yang cukup major ada di atas ini teman-teman, which is jaraknya cukup jauh teman-teman ya dari sini. Yang mana ya kalau misalkan dia bisa breakout atau bisa berhasil mengalami kenaikan kembali ya hopefully dia bisa membentuk pergerakan rally yang seperti ini. Dan tentu hal tersebut akan menjadi suatu gambaran atau satu skenario yang cukup positif gitu buat Dokifat ini teman-teman. Dan, di sini itu adalah skenario yang pertama dan bisa kita mungkin tandai atau labeli sebagai skenario yang cukup positif atau skenario yang cukup bullish gitu. Tapi di sisi lain kalau kita melihat satu skenario lagi, ya kayak biasa kita harus lihat skenario dari dua sisi teman-teman, karena ada potensi untuk terjadinya, skenario yang sebaliknya juga gitu. Tadi kan konfirmasinya apabila kita mau skenario pertama terjadi adalah dia harus berhasil break dulu nih dari, quote on quote lokal topnya yang paling dekat yaitu yang di sekitaran sini teman-teman, dia harus berhasil breakout dulu and then kalau misalkan udah breakout ya hopefully dia bisa menyentuh lagi atau bisa menguji lagi nih ke resistance yang ada di atas sini. Dan kalau teman-teman mau lihat yang skenario super positifnya atau super bullish-nya lah kita sebut ya, dia harus berhasil mungkin quote on quote breakout nih dari resistance-nya yang ada di sini. Ya let's say kalau misalkan pergerakannya, mungkin kalau kita sedikit gambari ya mungkin kalau misalkan dia memang berhasil breakout ya let's say kayak gini dan bisa mengalami kenaikan lebih lanjut gitu. Tapi ya di sisi lain kalau kita berkaca dari skenario satunya, skenario bearish dari wave ini bisa terjadi apabila justru sebaliknya tekanan jual yang meningkat, ditambah juga kalau kita perhatikan di sini, nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Secara stochastic RSI dia nih udah beberapa kali overbought dan akhirnya mengalami penurunan juga gitu atau mengalami slowing down. So hopefully jika memang, ini slowing down ya harapannya ya price action-nya juga jangan sampai breakdown lagi dari demand area-nya di sini. Karena kalau misalkan dia breakdown dari demand area-nya di sini lagi, ya justru dia semacam mengonfirmasi ya bahwasannya ini pergerakan turun yang ada dalam jangka waktu, menengahnya di sini ya kalau kalian perhatikan kan di sini cenderung mengalami, penurunan gitu teman-teman. Ya harapannya jangan sampai dia cuman hit batas atasnya aja lalu mengalami penurunan lagi atau breakdown ke harga yang lebih di bawah gitu. Dan konfirmasi terdekatnya tentu sangat simpel dan sangat sederhana yaitu demand area-nya yang berhasil di-reclaim kembali sebelumnya yaitu di sekitaran sini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat mungkin di pojok kanan itu ya untuk secara chart-nya atau price action-nya gitu. Dan kalau misalkan dia berhasil breakdown lagi ya maka ada potensi atau chance untuk dia bisa kembali lagi menyentuh atau coba menguji lagi area resistance atau lebih tepatnya area support minor teman-teman. Ya important areanya atau support minornya yang di sini. Sekaligus jika hal tersebut juga di breakdown lagi atau area tersebut di breakdown lagi, ya maka ya kita harus, juga jujur ya atau harus melihat fakta yang ada chance dia juga bisa hit lagi nih ke area support minor atau support major sorry maksudnya yang selanjutnya gitu. Yang mana di sini kalian bisa lihat di bagian sini ya, ini adalah area support di mana wave ini, melakukan yang namanya, market structure shift sebelumnya di mana dia
turun terus ya, kalian bisa lihat ya, dia secara chart itu turun terus and then sampai satu kali atau dalam suatu ketika dia mengalami rally dan kenaikan di atau setelah breakout dari area, importannya atau area yang di sini teman-teman, yang major yang saya tandai di sini teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat juga secara kenaikan juga cukup smooth, di mana dia mengalami kenaikan and then testing dulu ke area support yang sebelumnya tentu adalah resistance, dan biasanya kita sebut sebagai area resistance become support, dan setelah itu baru dia mengalami rally gitu. Tapi ya kalau misalkan area, support-nya yang di sini teman-teman, nah yang di sini itu harus di breakdown lagi, nah yang di sinilah ya. Maka ya ada chance ya justru dia bisa testing lagi at least ke area, support minornya, atau kalau skenario yang cukup bearish-nya lagi dia bisa aja atau ada chance untuk dia menyentuh lagi atau menguji lagi di area support yang ada di bawah sini. Tapi tentu pastinya itu bukan skenario yang diinginkan oleh para holder dari Dokwivet ya teman-teman. Tapi ya di sini kita harus peka lah sama berbagai skenario atau kemungkinan yang terjadi, dan mungkin salah satu, indikasi atau konfirmasi yang teman-teman bisa perhatikan dalam jangka waktu dekat ini adalah demand area di sini, dan juga ya mungkin secuil lokal topnya nih teman-teman yang ada di sekitaran, sini teman-teman. Ini juga mungkin, bisa teman-teman perhatikan gitu ya, karena di sini juga kalau kita perhatikan sebenarnya ada semacam area mini resistance juga. Nah di sini kalau kita perhatikan ya, nah di sekitaran sinilah teman-teman. Kalian bisa lihat di sini beberapa kali ada sentuhan yang menandakan dia memang merupakan, sedikit resistance minornya atau ada resistance minor lah di situ untuk memang menahan pergerakan dari Dokwivet. So itu juga bisa teman-teman jadikan sebagai hal-hal atau aspek-aspek yang harus ditinjau gitu. Kemudian di sini kalau kita perhatikan dari segi datanya untuk Dokwivet, ya seperti biasa kita akan coba intip dulu dari CoinGlass. Dan satu hal yang menarik di sini ya Dokwivet kita bisa lihat bahwasannya dalam 24 jam terakhir ini cukup tinggi loh teman-teman untuk value yang terlikuidasinya, di mana dari sekitar 1,68 million of dollar teman-teman. Dan total liquidation tersebut didominasi oleh, posisi long atau long position yang mana ini ada di sekitar 1,30 million of dollar secara angka gitu teman-teman, dan cukup besar. Dan itu juga cukup wajar ya teman-teman, karena di sini juga memang mungkin dalam beberapa waktu terakhir akibat pergerakan yang ada di sini teman-teman, karena dihitungnya dalam 24 jam terakhir itu mungkin banyak yang terlikuidasi atau kena margin call teman-teman dalam tanda kutip, sehingga secara angka atau secara data derivatifnya ya angka liquidation-nya atau total value yang terliquidation-nya secara long position itu cukup tinggi gitu teman-teman. Dan tentu besar harapan saya teman-teman nggak jadi bagian ya dari angka-angka tersebut gitu ya. Dan kalau kita perhatikan juga di sini, nah untuk bagian analytics, sejujurnya kita nggak bisa memalingkan, fakta juga, atau kita nggak bisa membohongi fakta bahwasannya di kuartal 2 sebelumnya Dokwivet ini very bullish teman-teman, karena di bulan April, Mei, dan juga Juninya di sini ya kalian bisa perhatikan April, Mei, dan juga Juni di tahun 2025 ini very bullish ya. Mungkin di bulan Juni nggak terlalu bullish ya, cuman plus sekitar 1,25%, tapi di bulan April dan bulan Mei ini udah cukup meng-carry quote on quote untuk secara returnnya, sehingga secara return rata-rata atau average return di kuartal 2 untuk Dokwivet itu ada di sekitar 105,5%. Ya udah beggar lah ya teman-teman ya kalau bahasanya gitu ya teman-teman. Untuk returnnya udah cukup signifikan memang di satu kuartal bisa menghasilkan 100% lebih, tapi ya teman-teman harus ingat ini meme coin, so resikonya juga berbanding lurus pastinya dengan return yang mungkin diperoleh. Dan kalau kita perhatikan di kuartal 3 kali ini atau di bulan Juli kali ini ya, at least ya kita bahas. Di sini dia udah minus sekitar 1,26%. Tapi apalah kita teman-teman atau apalah daya ya di sini, ini masih tanggal 8 Juli teman-teman, masih jauh banget bulan Juli, bahkan belum sampai pertengahan Juli. So ya kita belum bisa judge yang gimana banget karena memang masih di awal Juli dan minusnya juga baru sedikit teman-teman. Ya beberapa koin-koin lain ada yang saya lihat minusnya udah signifikan, tapi buat WIF masih sedikit. Jadi ya kita belum bisa nilai atau kita juga belum bisa judge yang gimana banget. Tapi ya anyway, gimana pendapat kalian seputar meme coin satu ini gitu? Apakah menurut kalian ini adalah meme coin yang masih menarik buat dipantau? Kayaknya masih bisa naik ke harga yang lebih tinggi Bang? Atau justru kalian di sisi satunya nih yang menurut kalian secara kapitalisasi pasar atau secara market cap mungkin udah cukup besar, sehingga menurut kalian secara harga mungkin akan relatif turun gitu? Boleh komen di kolom komentar di bawah mungkin pendapat dan argumen kalian, siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan lupa kalian bisa request langsung aja di kolom komen di bawah. Dan kayak janji saya bakalan saya bacain satu-satu, bakalan saya cobain untuk lihat satu-satu, dan yang paling banyak requestnya atau topik yang paling banyak kalian minati, yang paling banyak kalian request, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak Dokwivet ini. Dan sekian atau mungkin itu aja buat video kali ini, mungkin nggak terlalu panjang tapi hopefully bisa kasih sedikit informasi lah ya buat teman-teman semuanya. Dan itu aja, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.